Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan merincikan mengenai peran dan manfaat Salmar Andalan. Bahwasanya untuk Salmar Andalan merupakan nutrisi yang memang diramu dan dirancang untuk bisa memberikan efek yang terbaik bagi tanaman. Yang pertama sekali akan meningkatkan imunitas dalam hal ketahanan maupun toleransi tanaman terhadap lingkungan tempat tumbuhnya, baik yang berupa gangguan dari hama maupun penyakit serta cuaca ataupun iklim. Kemudian di poin yang kedua, sebagai bahan pembentukan enzim, jadi nutrisi maupun zat-zat esensial yang terkandung di dalam Salmar Andalan bisa menjadi bahan baku untuk pembentukan enzim maupun hormon agar bisa mempercepat sintesa senyawa-senyawa biokimia yang nantinya bisa berperan dalam peningkatan imunitas tanaman maupun senyawa-senyawa yang berperan dalam merangsang pembentukan jaringan baru tanaman. Selanjutnya poin ketiga, bisa mempercepat pemulihan tanaman dari serangan hama penyakit, terutama penyakit-penyakit virus. Selanjutnya menjaga tanaman untuk tetap segar meski dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Meskipun terjadi panas terik di siang hari, namun kondisi tanaman masih nampak segar, karena biasanya kalau pada waktu panas nampak tanaman itu seperti sedikit layu karena dehidrasi atau terjadinya pemerosotan kandungan air akibat transpirasi. Nah, kemudian sangat berperan aktif dalam setiap transisi pertumbuhan tanaman. Jadi Salmar ini akan selalu menempatkan diri pada setiap proses transisi pertumbuhan. Misalnya transisi pertumbuhan vegetatif dan generatif atau yang disebut dengan masa primordia, atau transisi pertumbuhan dari batang utama untuk membentuk tunas, atau juga transisi dari batang utama ataupun cabang untuk membentuk jaringan baru yang bisa menjadi cikal bakal bunga dan buah. Selanjutnya yang keempat, Salmar bisa kita gunakan di awal-awal pertanaman atau di awal-awal pindah tanam dengan tujuan untuk bisa mempercepat proses recovery atau pemulihan tanaman, karena pada waktu tanaman itu dipindah tanamkan atau masih di awal-awal masa pertumbuhan, biasanya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan atau akan terjadi stres akibat pelukaan pada waktu proses penanaman. Jadi disinilah peran dari Salmar Andalan untuk bisa mempercepat proses recovery atau pemulihan tanaman sehingga tanaman bisa lebih cepat mapan dalam bertumbuh dan berkembang, atau kalau dalam bahasa Jawanya itu ngelilir. Poin kelima, bisa merangsang pembentukan tunas maupun bunga, mengurangi kerontokan bunga dan bakal buah, dan mengurangi kegagalan proses penyerbukan. Di sini perlu saya jelaskan bahwa Salmar Andalan mengandung banyak unsur mikro yang punya peranan aktif baik sebagai katalisator maupun aktivator dalam setiap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dalam hal ini ada unsur makro dominan yang punya peranan untuk bisa melengketkan engsel antara tangkai bunga dan batang ataupun cabang, sehingga daya rekat tangkai dengan batang itu relatif kuat yang akan membuat bunga maupun buah sulit untuk bisa putus
ataupun rontok. Selain daripada itu, pada kandungan yang ada di Salmar juga bisa berperan untuk lebih meningkatkan kesuburan sel-sel kelamin baik jantan dan betina yang ada di putih maupun serbuk sari, sehingga proses penyerbukan berlangsung lancar. Poin yang keenam, di mana Salmar andalan juga membantu proses distribusi bahan fotosintat ke jaringan tanaman sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Jadi setiap tanaman itu yang sudah menjalani proses fisiologi berupa fotosintesa atau pemasakan bahan makanan, maka setelah siap proses fotosintesa itu, bahan-bahan yang sudah dimasak akan ditranslokasikan ke seluruh jaringan tanaman. Hanya saja dengan penerapan Salmar andalan, maka alokasi untuk distribusi fotosintat tadi bisa difokuskan pada jaringan atau organ-organ tertentu yang paling banyak membutuhkan nutrisi ataupun makanan atau bahan fotosintat itu sendiri. Misalnya saja ketika masa pembungaan dan pembuahan, maka hasil fotosintat tadi akan ditranslokasikan secara fokus pada calon bunga maupun buah yang lebih urgent atau lebih membutuhkan nutrisi maupun makanan. Maka apabila Salmar itu diaplikasikan pada tanaman di masa generatif, masa pembungaan dan pembuahan, dipastikan hampir seluruh bahan fotosintat maupun nutrisi siap saji yang diaplikasikan akan terfokus pada proses pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan bunga maupun buah. Selanjutnya, poin yang ketujuh, bisa meningkatkan kualitas hasil panen baik warna, aroma, dan rasa, juga meningkatkan daya simpan dan ketahanan hasil panen dalam proses pengangkutan, mengurangi tingkat penyusutan bobot, serta meningkatkan rendemen hasil panen. Nah, ini sudah banyak terbukti di mana dengan perlakuan Salmar maupun produk-produk SAS yang lain, insya Allah hasil panen itu lebih tahan lama disimpan, kemudian rendemennya juga tinggi. Baik bobot maupun ukuran juga lebih optimal dan maksimal, seperti halnya pada tanaman padi di mana rendemennya itu rata-rata bisa dihasilkan di atas 70%. Dan poin yang terakhir, yang ke-8, yaitu menjaga tanaman tetap segar dan menghambat penuaan dini, serta merangsang peremajaan jaringan tanaman yang sudah tua. Nanti bisa dilihat bahwa dengan aplikasi Salmar, insya Allah tanaman itu akan selalu terlihat segar, kemudian semeringah kalau bahasa Jawanya itu, di kondisi panas juga relatif tidak menunjukkan kelayuan. Selain itu, tanaman juga lebih bisa menahan diri dari percepatan proses penuaan karena bisa menahan hormon etilen yang bisa memacu penuaan jaringan tanaman. Selanjutnya juga menyediakan unsur-unsur hara makro maupun mikro yang bisa kita gunakan untuk merangsang kembali tanaman-tanaman yang sudah relatif tua untuk diremajakan agar nanti tumbuh tunas maupun jaringan baru. Dan ini bisa berlaku pada tanaman-tanaman kita di mana pada waktu umurnya yang sudah tua tapi ada momentum harga hasil panennya yang cukup lumayan. Ini bisa digunakan sebagai strategi untuk bisa menghasilkan panenan agar tanaman tadi juga bisa berkontribusi pada ekonomi dan pendapatan kita maupun keluarga. Selain itu, pada tanaman-tanaman kita yang sakit, aplikasi Salmar pengaruhnya itu bisa seperti obat bius, di mana dalam kondisi sakit sekalipun, insya Allah tanaman masih mau dan mampu berbunga serta berbuah meskipun tidak semaksimal dari tanaman yang normal atau yang tidak terkena hama maupun penyakit.
Nah, nanti teman-teman bisa dibuktikan ya, meskipun nanti cabenya keriting atau performa tanamannya kurang bagus gitu kan. Nah, itu dengan Salmar insya Allah masih mau berbunga dan berbuah. Hanya saja nanti ada tambahan-tambahan nutrisi lain dari SAS bisa menunjang kinerja Salmar agar bisa memberikan hasil terbaik dari apa yang kita inginkan. Jadi buat sahabat dan rekan tani sekalian, demikian, semoga dengan penjelasan ini bisa lebih bermanfaat dan lebih memberikan pemahaman terbaik buat sahabat dan rekan tani, khususnya dalam memahami peran dan manfaat dari produk-produk SAS, terutama sekali dalam hal ini Salmar Andalan, agar nantinya pada setiap teknis budidaya kita sudah paham bagaimana cara menggunakan dan tujuan kita mengaplikasikannya. Saya Budiarto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.